Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Semua katakan amin. Saudara, sukacita itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Manusia dengan sukacita, manusia itu akan bersemangat. Manusia dengan sukacita akan menikmati kekuatan yang baru, tubuhnya menjadi sehat. Karena sukacita Allah adalah kekuatan kita. Saudara, saya percaya bahwa ketika dunia ini memperingati Natal, saya percaya hanya satu. Bahwa kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus itu harus didengungkan kembali supaya banyak manusia mendengar. Karena sukacita itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, bisa duduk depan sini enggak apa-apa. Saudara, saya percaya bahwa semua butuh sukacita. Tidak mungkin orang senang dengan duka cita setiap hari susah. Karena banyaknya masalah, banyaknya persoalan, manusia bisa menderita di dalam hati, di dalam batin, di dalam hidupnya penuh dengan penderitaan fisik. Maka pagi hari ini saudara harus bersukacita. Semua harus bersukacita. Coba Bapak Ibu katakan bersama-sama, lalu katakan hari ini saya bersukacita. 1, 2, 3, hari ini saya bersukacita. Kurang serem saudara. Sukacita sambil senyum, amin. Hari ini saya bersukacita. 1, 2, 3, hari ini saya bersukacita. Sekali lagi, hari ini saya bersukacita. Amin, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, kenapa harus bersukacita? Karena berita sukacita itu kembali dimunculkan pada bulan Desember dalam peringatan apa? Natal. Berbicara tentang kelahiran, saudara. Kalau Bapak Ibu saat-saat menghadapi khususnya ibu-ibu ya yang pernah hamil, saudara ya. Bagaimana rasanya kalau saudara melahirkan? Rasanya bagaimana? Senang atau susah? Senang atau susah? Senang. Ditunggu-tunggu 9 bulan 10 hari. Ternyata lahirlah anaknya. Anak laki-laki, anak perempuan yang diberikan oleh Tuhan. Setiap kelahiran akan membawa sukacita di dalam keluarga. Ya, jangan begini Bapak Ibu. Anak saya kok tiga-tiganya cewek, tidak ada lakinya, lalu saudara, aduh kurang ini, tidak ada sukacita. Dan sebaliknya anak saya tiga-tiganya laki-laki, tidak ada perempuan. Saudara, tidak seperti itu. Semuanya mendatangkan sukacita, terlebih anak-anak itu akan menjadi berkat bagi kita. Dan pagi hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Ya. Judul
Renungan ibadah Natal pagi hari ini adalah berita sukacita. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu supaya ayat ini saudara ingat, ayat ini saudara menjadi berkat. Mari kita bersama-sama kita akan baca ayat ini, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kitab Yesaya sudah saya sampaikan. Kitab Yesaya adalah kitab nubuatan. Injil dalam perjanjian lama menulis tentang nubuatan kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Mesias dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan pagi hari ini saya ingin sampaikan apa isi daripada nubuatan itu yang sudah tertulis bertahun-tahun. Dan itu betul-betul terjadi. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, apa yang pernah saya sampaikan, bagaimana Allah itu menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, roh itu menjadi manusia. Kok bisa? Saudara jangan berkata kok Tuhan kok mau-maunya jadi manusia. Saudara harus ngerti hal ini, saudara. Kalau Tuhan tidak jadi manusia, saudara tidak akan diselamatkan. Tuhan mengadakan pendekatan secara pribadi dengan pribadi 2000 tahun yang lalu dia lahir di dunia ini. Dan hari ini saya mau sampaikan, saudara, kelahiran Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang sangat menjadi harapan bagi manusia. Yang pertama yang Bapak Ibu perhatikan, di situ ada kata-kata di bawahnya, tolong. Sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi betul-betul Tuhan hadir di dunia ini melewati namanya kandungan daripada Maria 9 bulan 10 hari, maka lahirlah Yesus Kristus, Tuhan yang disebut dengan Immanuel. Anak telah lahir untuk kita. Jadi sama dengan kita, saudara. Kita terlahir dari bayi dulu, dari bayi dahulu, Yesus pun juga sama. Terlahir seperti seorang perempuan yang melahirkan, sama seperti manusia-manusia biasa. Saudara, kenapa demikian?
Firman Tuhan katakan bahwa Allah merendahkan dirinya menjadi manusia. Bahkan dikatakan menjadi seorang hamba. Sekali lagi, kok Tuhan mau? Ya. Kok Tuhan mau jadi manusia? Manusia kan ciptaannya, saudara. Manusia itu penuh dengan dosa. Manusia penuh dengan kejahatan. Manusia itu kotor. Tetapi mengapa Tuhan mau menjadi manusia? Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Ketika Tuhan menjadi manusia, disebutkan apa saudara? Untuk menebus dosa manusia. Untuk mengampuni kejahatan manusia, untuk mengampuni pelanggaran manusia. Selama kita hidup menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, apapun pelanggaran kita, ketika saudara berkata, Tuhan ampuni dosa-dosa saya, maka saudara akan diampuni. Bukankah itu berita sukacita? Pengampunan itu diberikan kepada kita. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Disucikan, dikuduskan dosa-dosa kita. Kalau saudara tidak dikuduskan, disucikan, maka saudara tidak akan layak untuk menghadap Tuhan. Tidak akan layak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Ini tujuannya, saudara. Jadi Yesus terlahir sebagai anak, sebagai manusia, dengan satu tujuan, untuk menebus dosa-dosa manusia. Caranya bagaimana, saudara? Saudara, di dalam kehidupan orang-orang Jawa, ya, orang-orang Jawa, ada satu kebiasaan. Jadi waktu saya kecil itu selalu ada yang namanya selamatan. Tahu ya selamatan? Ulang tahun diselamati. Iki wetonmu diselamati. Lalu sudah perhatikan, ketika selamatan saudara, di depan itu ada namanya apa? Buceng. Lalu ada namanya apa? Panggang. Kalau dulu ada buceng, ada panggang, lalu panggang itu saudara, itu tetap ada sujennya. Tahu ya, sujen itu sunduk ditaruh di atas buceng. Lalu di bawahnya itu ada namanya apa? Urap-urap, ada namanya telur. Itu berbicara apa saudara sebenarnya? Itu sebenarnya lambang. Itu sebenarnya gambaran daripada Yesus yang mati di kayu salib. Tapi orang tidak ngerti. Ini loh caranya seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi sebenarnya orang-orang itu sudah dikasih tahu, ini loh caranya. Ini gambaran yang sesungguhnya adalah Yesus yang mati di kayu salib di atas gunung Golgota. Persis itu saudara. Dan saudara harus ngerti, itu cuma gambaran.
Tetapi kenyataannya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ini berbicara tentang penebusan dosa. Jadi Yesus jadi manusia punya tujuan. Untuk apa? Menebus dosa. Menebus dosa. Menebus dosa saya. Sekali lagi, menebus dosa saya. Oke, yang kedua. Di bawahnya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi kelahirannya itu diberikan untuk kita. Kita siapa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Wah saudara, kalau saudara bisa renungkan, saudara akan berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Matur suwun. Terima kasih Tuhan karena kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang putra, bukan seorang putri. Maka ada satu hal yang Bapak Ibu sering dengar. Tuhan ki lanang apa wedok toh? Lanang napa wedok? Laki-laki apa perempuan Bapak Ibu? Laki-laki. Laki-laki itu berbicara tentang apa? Seorang pemimpin. Seorang imam. Kalau ada yang tanya kepada Bapak Ibu, Allah itu laki-laki atau perempuan? Saudara bisa jawab, laki-laki. Maka ini menjadi satu dasar di dalam keluarga saudara. Seorang laki-laki harus menjadi imam, pemimpin. Bukan perempuan. Jangan dibalik-balik saudara. Ya, kalau dalam rumah tangga, wah aku yang jadi pemimpin. Enggak saudara, bukan wanita yang menjadi pemimpin. Tetapi yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Terus saudara, kita lanjut. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, kalau bahasa terjemahan sampai sekarang itu orang pasti ngerti. Yang akan datang nanti ketika dunia ini sudah tamat. Siapa yang akan datang, saudara? Yang akan datang siapa? Kalau dari agama-agama lain dia berkata, Isa Al-Masih akan datang ke bumi. Dalam firman Allah jelas, Yesus Kristus akan datang kembali untuk yang kedua kali. Yang pertama lahir jadi manusia, yang kedua dia akan datang ke dunia ini menjemput setiap orang-orang pilihannya. Saudara, pemerintahan Tuhan itu berbicara tentang kerajaan. Kerajaan itu adalah dikuasai oleh Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus disebut apa saudara? Yang terakhir tadi, ayo terus Mbak Lia, yang paling terakhir. Terus, nah disebut apa? Disebut apa? Disebut apa? Raja damai. Jelas ya? Kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang penuh dengan damai.
Kerajaan surga yang penuh dengan damai. Kalau dalam Roma 14 ayat 17 di bawahnya. Nah, ayo baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu jangan berkata seperti ini. Saya mengikut Yesus, ben ekonomiku diberkati. Itu bukan tujuan utama Tuhan. Supaya aku menjadi kaya. Firman Allah tidak bicara seperti itu. Kalau mengikut Yesus itu berbicara tentang kerajaan yang kekal. Tuhan mengarahkan kita, membawa kita di dalam jalan kebenarannya supaya kita nanti masuk di dalam kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu adalah selama-lamanya. Kenapa demikian? Loh, Pak Singgih, kerajaan surga itu apa? Kan kita tidak melihat. Memang kita tidak melihat, tetapi kerajaan surga itu bisa dinikmati dan dirasakan. Kerajaan surga itu apa? Ya, yang pertama tentang kebenaran. Hidup kita menjadi benar, berjalan di dalam kebenaran. Yang kedua, kerajaan surga itu apa? Tentang apa? Tentang damai sejahtera. Damai sejahtera bisa dinikmati enggak, saudara? Bisa. Kalau saudara menghadirkan Yesus, maka damai sejahtera itu akan turun atas kita. Yang ketiga, kerajaan surga berbicara tentang sukacita. Nah ini saudara, seringkali kita ini tidak mengerti. Ketika kita dalam keadaan susah, bingung. Dalam keadaan masalah, bingung. Dalam keadaan persoalan, bingung. Kita kehilangan sukacita. Tapi saudara ingat, saudara harus dapatkan sukacita itu. Tuhan mengajari doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Ini penting saudara. Ini caranya supaya saudara tetap sukacita. Datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu yang penuh damai dan sukacita itu mengalir dalam hidup kami. Jangan biarkan saudara susah. Jangan biarkan saudara terus mengalami penderitaan, mengalami beban, mengalami persoalan. Tetapi saudara ketika berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu. Kerajaan yang penuh dengan damai dan sukacita mengalir dalam hidup kami. Jadi jelas. Maka Yesus selalu berbicara tentang ketika Yesus ada di bumi ini, Yesus selalu berbicara tentang berita kerajaan apa? Surga. Maksudnya apa? Supaya manusia itu damai, manusia itu sukacita. Itu yang diminta Tuhan sebenarnya, saudara. Jadi praktek hidup kita sehari-hari dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, supaya apa? Sukacita, damai sejahtera itu benar-benar memberkati hidup kita. Kita harus berbeda, memang harus berbeda saudara. Anak-anak Tuhan harus berbeda. Boleh kesusahan datang, tapi kesusahan itu
Jangan sampai berkuasa atas hidup kita. Ayo pergi, biarlah sukacita itu mengalir. Ini yang penting, saudara. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, kerajaan surga itu penting. Damai sejahtera sukacita itu penting. Jangan biarkan saudara mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami beban yang berkepanjangan. Tetapi izinkan kerajaan surga terus mengalir atas hidup kita. Jadi itulah Natal. Mengingatkan supaya kita menikmati kerajaan Allah. Yang isinya tentang damai sejahtera dan sukacita. Jadi Bapak Ibu, saudara harus berbahagia ya. Saudara boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan matur suwun, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang bisa membuat hidup kami mengalami damai sejahtera. Kalau orang-orang dahulu yang percaya kepada Yesus, khususnya orang-orang Jawa, saudara, dia akan berkata seperti ini. Ayem tentrem, wonten ing manah kula. Jadi mengikut Tuhan, hatinya penuh dengan apa saudara? Damai sejahtera. Ya, saudara, ada satu kata-kata di dalam pujian. Pujiannya itu berbicara seperti ini. Derek Gusti ora rugi nyatane. Ayo sama-sama. Derek Gusti saya ayem. Mulane Gusti Yesus sing tak puji selawase. Derek Gusti saya ayem atine. Derek Gusti saya tentrem atine. Sanyatane wae. Napa? Uripku mundhak berkah. Saged saudara? Nyanyi ini saged mboten? Menyanyi ini bisa ndak? Bisa. Ayo bangkit berdiri kita nyanyi pujian ini saudara. Ayo musiknya lengkap. Ya. Ya. Mungkin enggak ada catatannya, tapi Bapak Ibu pasti bisa. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Mulane Gusti Yesus sing tak puji selawase. Derek Gusti ya ayem atine. Derek Gusti saya tentrem atine. Sanyatane wae uripku mundhak berkah. Sama-sama semua nyanyi. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Mulane Gusti Yesus sing tak puji selawase. Derek Gusti saya ayem atine. Derek Gusti saya ayem atine. Sanyatane wae uripku mundhak berkah. Sanyatane wae uripku mundhak berkah. Sekali lagi, sanyatane wae uripku mundhak berkah. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Natal hari ini adalah Natal yang luar biasa,
karena situasi dan keadaan bangsa kita Indonesia sudah menikmati berkat besar. Berkatnya apa? Rupanya pandemi Corona telah selesai. Amin. Tapi kita cukup waspada, ya, jangan sampai wah iki rampung ki. Saudara, tetap protokol kesehatan tetap dijaga. Amin. Karena kita hidup pada akhir zaman dan apa yang terjadi kita tidak mengerti. Saudara, ini tanggal 26. 5 hari lagi kita masuk di tahun yang baru. Kita tidak ngerti, saudara, di tahun yang baru. Tetapi saudara, pada akhir tahun selalu ada kenang-kenangan. Kalau saya itu ingat terjadinya di Aceh apa saudara? Tsunami. Tanggal berapa? 26. 26 apa? Desember. Kenang-kenangan saudara. Yang mati ratusan ribu manusia. Tuh ngeri saudara. Di tahun ini kenang-kenangannya apa? Gunung Semeru meledos. Tapi percayalah, umat Tuhan, orang-orang percaya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa.